Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Dalam video saya kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam manajemen keuangan, yaitu nilai waktu dari uang. Pernahkah Anda mendengar bahwa waktu adalah uang? Di sini kita akan membahas mengapa pernyataan itu sangat relevan. Kita akan mengetahui bagaimana nilai uang yang kita miliki saat ini berbeda dengan nilai uang di masa depan. Baik, sebelum kita memulai pembahasan, kita harus tahu apa tujuan kita untuk mempelajari materi ini. Tujuan kita mempelajari materi ini yaitu yang pertama, untuk memahami perubahan nilai uang dari waktu ke waktu. Yang kedua, menghargai waktu sebagai aset berharga. Yang ketiga, menghitung investasi secara efektif. Yang keempat, melakukan perencanaan keuangan yang baik. Dan yang kelima, meningkatkan kesadaran terhadap inflasi. Jadi, kita akan membahas tentang konsep dasar nilai waktu dari uang, sifat bunga, nilai masa depan, dan nilai sekarang. Konsep dasar nilai waktu dari uang. Dalam konteks ini, waktu adalah komponen penting. Semakin lama kita menyimpan uang, semakin besar nilai yang dapat kita hasilkan dari uang tersebut, yaitu melalui investasi. Baik, konsep dasar nilai waktu dari uang itu meliputi dua hal utama, yaitu nilai sekarang dan nilai masa depan. Kita perlu memahami bahwa uang yang kita miliki sekarang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan uang yang kita akan terima di masa depan, karena potensi untuk menghasilkan bunga. Selanjutnya yaitu sifat bunga. Sifat bunga ini ada dua jenis yang perlu kita ketahui, yaitu bunga sederhana dan bunga majemuk. Bunga sederhana ini merupakan bunga yang dihitung atas jumlah pokoknya saja, sedangkan bunga majemuk ini merupakan perhitungan bunga atas nilai pokok bunga yang diperoleh yang belum dibayar atau ditarik. Jadi, untuk menghitung bunga sederhana itu, kita menggunakan rumus P kali I kali N, di mana P itu jumlah pokok, I itu suku bunga per periode, N itu jumlah periode waktu. Ini adalah cara dasar untuk mengetahui bunga yang dihasilkan dari investasi. Sedangkan untuk menghitung bunga majemuk itu, kita menggunakan rumus A sama dengan P dikali 1 ditambah N dibagi I, kemudian dipangkatkan N kali T, di mana A itu jumlah total setelah bunga, T itu jumlah pokok, I itu suku bunga tahunan, N itu jumlah kali bunga dikompon dalam 1 tahun, dan T itu jumlah tahun. Jadi, rumus ini menunjukkan bahwa bunga dihitung atas pokok ditambah bunga yang telah dihasilkan sebelumnya, yang meningkatkan jumlah total seiring waktu. Selanjutnya, kita akan melihat frekuensi kompon atau perhitungan bunga. Frekuensi perhitungan bunga. Semakin sering bunga dikompon, semakin besar totalnya. Ilustrasinya itu seperti ini. Jika bunga majemuknya setiap tahun, maka untuk mendapat tingkat bunga per periode komponnya itu, suku bunga dibagi 1. Dan untuk mendapatkan jumlah periode komponnya itu, yaitu jumlah periode dikali 1. Jika bunga majemuknya setiap semesteran, maka untuk mendapatkan tingkat bunga per periode komponnya itu, suku bunga dibagi 2. Dan jumlah periode komponnya itu, jumlah periode dikali 2. Jika bunga majemuknya setiap triwulan, maka untuk mendapat tingkat bunga per periode komponnya itu, suku bunga dibagi 4. Dan untuk mendapatkan jumlah periode komponnya itu, yaitu jumlah periode dikali 4. Dan jika bunga majemuknya setiap bulanan, maka untuk mendapatkan tingkat bunga per periode komponnya itu, suku bunga dibagi 12. Dan untuk mendapatkan jumlah periode komponnya itu, jumlah periode dikali 12. Jadi, itulah ilustrasi perhitungan bunga. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu nilai masa depan. Dalam perhitungan nilai masa depan itu, kita menggunakan rumus FV sama dengan PV dikali FVF N, I, di mana FV itu adalah nilai masa depan, V
PV itu nilai sekarang, dan FVFN, I itu adalah faktor nilai masa depan N periode pada bunga I. Mari kita lihat contoh soal perhitungan nilai masa depan. PT Abadi ingin mengetahui nilai masa depan dari 50.000 yang diinvestasikan selama 5 tahun dengan suku bunga 11%. Cara untuk penyelesaiannya itu, yang diketahuinya itu PV, yaitu nilai sekarang, yaitu 50.000. Tingkat bunganya itu 11% per tahun. Kemudian didesimalkan menjadi 0,11. Untuk N-nya itu atau jumlah tahunnya itu yaitu 5 tahun. Yang ditanyakan di sini itu nilai masa depannya. Jadi, langkah pertamanya itu kita substitusikan nilainya ke dalam rumus. Sehingga 1 ditambah 0,11 dipangkatkan 5 itu hasilnya 1,68506. 50.000 ini kita kalikan 1,68506 sehingga hasilnya itu 84.253. Kesimpulannya, setelah 5 tahun dengan tingkat bunga 11% per tahun, nilai masa depan investasi dari 50.000 akan menjadi sekitar 84.253. Selain itu, kita juga dapat menggunakan tabel faktor nilai masa depan. Caranya itu, kita lihat pada suku bunga 11% dan pada periode kelima, yaitu 1,68506. Untuk mencari hasilnya itu, kita tinggal kalikan saja dengan jumlah pokoknya, yaitu 50.000 dikali 1,68506, jadi hasilnya itu 84.253. Jadi, terdapat dua metode perhitungan nilai masa depan, yaitu dengan menggunakan rumus atau menggunakan tabel faktor nilai masa depan. Pada perhitungan ini, kita itu menghitung berapa nilai uang saat ini jika diinvestasikan pada suku bunga tertentu selama beberapa periode. Jadi itulah tadi pembahasan kita tentang nilai masa depan. Selanjutnya kita akan membahas nilai sekarang. Jadi, di nilai sekarang itu, kita menggunakan rumus PV sama dengan FV dikali PVF N, I, di mana PF-nya itu nilai sekarang, FV-nya itu nilai masa depan, PVF N, I itu faktor nilai sekarang N periode pada bunga I. Selanjutnya, mari kita lihat contoh soal perhitungan nilai sekarang. Berapa nilai sekarang dari 84.253 yang akan diterima atau dibayar selama 5 tahun dengan nilai diskonto 11% yang dikompon selama setiap tahun. Jadi, cara penyelesaiannya itu kita ketahui nilai masa depannya itu 84.253. I atau suku bunganya itu sama dengan 10%. Dan yang ditanyakan itu nilai sekarangnya atau PF-nya. Langkah pertamanya itu kita substitusikan nilainya ke dalam rumus. Sehingga 1 dibagi 1 tambah 0,11 dipangkatkan 5, hasilnya itu 1,68506. Kemudian dikalikan dengan 84.253 sehingga hasilnya itu 50.000. Selain itu, kita juga dapat menggunakan tabel faktor nilai sekarang, yaitu kita lihat pada suku bunga 11% dan pada periode kelima, yaitu 0,59345. Untuk mencari hasilnya itu, tinggal kalikan saja dengan jumlah pokoknya, yaitu 84.253 dikali 0,59345, hasilnya itu 50.000. Jadi perhitungan nilai sekarang itu juga menggunakan dua metode perhitungan, yaitu dengan menggunakan rumus atau menggunakan tabel faktor nilai sekarang. Dengan perhitungan nilai sekarang,
Itu dapat membantu kita menghitung berapa nilai sekarang dari sejumlah uang yang akan diterima di masa depan. Selain itu, selanjutnya kita akan memecahkan nilai tidak diketahui lainnya. Kita juga dapat menggunakan pendekatan untuk menghitung jumlah periode atau suku bunga jika kita memiliki informasi yang kurang. Jadi untuk perhitungan jumlah periode itu kita menggunakan dua rumus, yaitu rumus untuk pendekatan nilai masa depan, yaitu FV sama dengan PV dikali FVF N,10%. Dan rumus untuk pendekatan nilai sekarang, yaitu PV sama dengan FV dikali PVF N,10%. Selanjutnya, untuk perhitungan suku bunga, kita juga dapat menggunakan dua rumus, yaitu untuk pendekatan nilai masa depan, kita menggunakan rumus FV sama dengan PV dikali FVF N,I. Dan untuk pendekatan nilai sekarang, kita menggunakan rumus, yaitu PV sama dengan FV dikali PVF N,I. Dengan rumus tersebut, kita akan menyelesaikan masalah keuangan yang melibatkan nilai masa depan dan nilai sekarang, sehingga dapat merencanakan investasi dengan lebih baik. Baiklah, demikian presentasi saya tentang nilai waktu dari uang. Semoga apa yang telah kita bahas dapat memberikan wawasan baru dan mendorong kita untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.